Oke, baik. Selamat malam, kami dari kelompok 8 kami mempresentasikan hasil proyek kami PSW 2, yaitu saya sendiri Evan Syanipar. Baik, Gladys Pardosi. Saya Andres Siregar. Saya Tasya Simotupang. Saya Victor Naibangko. Saya Miaudina Kultum. Oke, baik. Di sini pada website kami ini kami memiliki latar belakang itu di mana konsepnya Smart Village, di mana kami menganggap konsep Smart Village ini merupakan suatu desa yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan itu dengan cerdas, yang mana desa itu mengacu kepada teknologi yang maju. Oke, kami di sini di mana kalau seperti masyarakat kita sebagai petani, dan pada desa itu mungkin pasti memiliki pemimpin desa tersebut kepala desa. Nah, pada kasus itu kelompok kami membuat kesimpulan untuk penyelesaian proyek kami, yang dimana pada proyek kami ini berfokus pada penjualan hasil panen pada masyarakat. Dan maka dari itu dengan adanya nanti aplikasi WhatsApp yang kami buat ini akan memudahkan kepada desa dalam membuat laporan untuk tahunan desa. Dan untuk manajemen sumber dayanya seperti lihat pada slide. Kemudian untuk gambaran aplikasi yang kami gunakan nanti itu di mana kami pada aplikasi nanti memiliki 3 user untuk berperan, yaitu admin, kepala desa, dan masyarakat. Yang dimana nanti untuk gambaran pada aplikasi website kami buat ini itu berfokus pada penjualan panen masyarakat yang ada di desa dengan data panen tersebut ditambahkan oleh masyarakat. Dan pada website kami juga akan menyimpan semua data panen dan penduduk, dan dapat diekspor data tersebut ke dalam Excel maupun PDF. Kemudian terdapat grafik data pada website kami itu juga penjualan data. Kemudian terdapat laporan panen yang dapat di-print, juga list keluhan, di mana list keluhan nanti jika user yaitu kepala desa dan masyarakat itu memiliki keluhan terkait penggunaan sistem, maka user tersebut akan mengirim keluhannya itu kepada admin, dan kemudian admin akan menerima kemudian memberikan feedback kepada user tersebut yang memberi keluhan itu sesuai role yang pada sistem. Oke, untuk bisnis proses akan dijelaskan oleh Artasya. Teman Artasya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bisnis proses, di mana melakukan pendataan hasil dan jual panen serta penduduk masih secara manual. Yang dilakukan dengan menggunakan kepala desa melakukan pendataan, lalu kemudian masyarakat memberikan data yang diperlukan oleh kepala desa, kemudian kepala desa menerima data dan menginputnya ke data pada Excel. Di sini dapat kita lihat untuk melakukan pendataan hasil dan jual panen serta penduduk melalui Smart Village, dapat melakukan dengan pendataan secara manual yang dimana melakukan input dengan menerima data dan melakukan input. Kemudian dapat juga dengan menggunakan untuk melakukan logout dengan membuka website kemudian melakukan login. Apabila tidak valid maka akan kembali untuk melakukan login kemudian masuk ke dalam sistem dan kemudian logout. Untuk fungsi utama dijelaskan oleh teman saya Victor. Adapun fungsi utama pada website kami, yang pertama autentikasi dan autorasi login. Yang mana fungsi ini akan melakukan autentikasi terhadap role user dan akan melakukan autorisasi terhadap data apakah valid atau tidak. Dan untuk fungsi image processing, ini akan menyertakan captcha pada form login. Dan untuk fungsi Ajax, ini menggunakan format JSON untuk membuat notifikasi apabila ada update data keluhan baru. Untuk fungsi ekspor Excel dan PDF sendiri, ini diimplementasikan pada saat pada ekspor file ke dalam Excel ataupun PDF, paging, searching, sorting, dan filtering. Ini kami implementasikan pada data tabel kami, yang mana disatukan ke dalam fungsi yang kami pakai melalui fungsi JavaScript. Yang terakhir, fungsi send email. Ini digunakan untuk mengirim keluhan dan memberikan feedback terhadap keluhan menggunakan email. Berikutnya. Untuk spesifikasi user ada 3, yaitu admin, kepala desa, dan masyarakat.
di sini admin memiliki akses penuh terhadap sistem. Dia hampir memiliki kesamaan kepada kepala desa, tetapi di sini admin lebih memiliki akses penuh terhadap sistem, seperti pada mengupload data atau membuat grafik itu adalah si admin. Dan yang memberikan data tersebut adalah si kepala desa. Dan untuk si masyarakat hanya bisa mengakses seperti mengupload hasil dari panen dan memberikan feedback untuk yang nanti akan dibalas oleh si admin dan si kepala desa. Demikian. Aplikasi berikut akan dijelaskan oleh teman saya Victor secara singkat karena waktunya tidak banyak. Pada flowchart bagian website kami, yang pertama, user mengunjungi website. Dan pada website kami, user akan diarahkan pertama sekali ke login page. Dan setelah itu, sistem akan melakukan validasi. Apabila validasi benar, maka akan diarahkan ke filtering atau fungsi autorisasi. Pada fungsi ini, sistem akan mengecek role user apakah admin, kepala desa, atau masyarakat. Dan untuk main page-nya sendiri Anda bisa melihat jika role user-nya masyarakat, dia akan mengarah ke main page yang berwarna coklat, dan jika admin, dia akan mengarah ke main page yang berwarna merah, dan jika kepala desa, dia akan diarahkan ke main page berwarna ungu, dan di sini kepala desa juga memiliki main page pada masyarakat. Berikutnya. Untuk tahapan proyek, yaitu yang pertama adalah membuat ide atau gagasan, yaitu apakah yang akan dibuat pada sebuah website yang akan dibangun, merancang sistem kerja aplikasi, yaitu membuat codingannya dengan membagi tugas, menentukan aktor yang terlibat pada sistem, yaitu membuat siapa saja yang bisa login pada website tersebut, dan pada tahap kedua adalah melakukan implementasi rancangan, yaitu mencoba website yang akan dibuat, membuat database seperti database anggota atau database hasil panen, membuat fungsi atau fitur yang akan dibuat, yaitu akan dibagi untuk perorangan, yaitu akan dikerjakan oleh 6 orang, dan maintenance. Tahap ketiga adalah testing aplikasi yang akan dicoba apakah aplikasinya sudah berjalan dengan lancar. Demikian. Di sini ada rancangan database. Kami membuat entitasnya ada penduduk, kepala desa, admin, kategori, panen, dan faktur. Pada penduduk ke kepala desa itu, relasinya adalah menambahkan dengan kardinalitas one to many. Penduduk ke kategori itu, relasinya itu menambahkan dan kardinalitasnya itu many to many. Lalu kategori ke admin itu, admin ke kategori itu relasinya menambahkan many to many. Admin ke kepala desa itu, admin ke panen itu menambahkan relasinya one to many. Faktur ke penduduk juga relasinya one to many dengan relasi memperoleh. Penduduk ke panen relasinya menambahkan dan kardinalitasnya one to many. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk aplikasi akhir bisa dilihat untuk tampilan pada slide itu seperti ini, yang dimana untuk tampilan home, data panen, penjualan panen, data penduduk, kategori panen, data pengguna, data grafik, buat keluhan pengguna, berikan feedback, dan untuk realisasi tugas dapat pada slide, dan juga untuk presentasi bebannya. Dan kami lanjut untuk demo aplikasi. Oke, pada aplikasi kami di sini berlogin sebagai admin, di mana terdapat ada beberapa navigasi home, panen, penduduk, kategori, pengguna, jual panen, grafik, laporan, keluhan, dan juga role untuk si admin, untuk user. Dan juga ada tampilan di sini home akan dijelaskan oleh teman saya ini Gladys. Jadi pada tampilan home ini dia akan ada perkataan halo selamat malam dan Anda sukses login sebagai itu sesuai dengan usernya, apakah Anda admin, kepala desa, ataupun masyarakat. Dan di sini juga terdapat visi, misi, dan moto yang telah kami tampilkan. Lanjut.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian data panen yang dimana itu data panen terdiri data table dari si JavaScript, di mana pada JavaScript ini ada fitur sorting, pegging, dan ada juga sini export to Excel dan export to PDF. Di mana pada saat kita mengekspor to Excel akan menampilkan datanya seperti yang isi dari si database tersebut. Kemudian untuk export to PDF juga akan seperti juga sama kayak Excel, tapi dia hanya dalam bentuk PDF. Kemudian kalau misalkan kita mengupdate juga dapat untuk mengupdate data panen sebelumnya. Misalkan ini update, jadi kita tengok sini daun T, jadi terupdate dia. Kemudian untuk si tambah si panen ini dapat kita lakukan seperti yang kita lakukan apel, kategorinya itu buah-buahan. Misalkan persatuannya itu adalah misalkan liter, kilogram. Kita buat harganya 9.000, ini 9.000, ini 9.000, stoknya 2, ini 1. Kemudian kita simpan, maka akan tersimpan ke datanya ke database juga. Kemudian akan jelaskan data penduduk oleh teman saya. Untuk data penduduk kita bisa mengupdate atau melakukan delete pada data penduduk, seperti semisal ada penduduk yang sudah tidak aktif lagi, kita bisa melakukan pada delete. Dan jika ada penduduk yang ingin melakukan update data, kita bisa melakukan update data. Di sini juga kita bisa melakukan export to Excel untuk data penduduk yang ada dan melakukan export to PDF pada kita bisa melihat hasil export Excel pada ini. Dan untuk PDF kita juga bisa melakukannya dan seperti ini. Oke, dilanjutkan untuk menu kategori oleh teman saya, Victor. Pada menu kategori di sini sama untuk filter searching dan peggingnya sama seperti menu yang lainnya. Namun di kategori memiliki relasi pada tabel panen, yang mana kategori merupakan tabel master dan panen merupakan tabel relasinya, yang mana tabel panen memiliki foreign key dari primary key kategori panen. Yang mana pada kategori ini hanya admin yang dapat melakukan penambahan, pengeditan, ataupun pendeletan data. Kemudian untuk menu pengguna akan dijelaskan oleh teman saya, Mia atau Artasia. Nah, untuk Mia. Nah, untuk menu pengguna ini, di sini akan admin admin akan dapat menambah user, mengupdate dan menonaktifkan data pengguna dan menonaktifkan data pengguna. Oke, baik. Di sini mungkin jaringan teman saya Mia kurang bagus. Dilanjutkan pada jual panen. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini transaksi jual panen, di mana jika untuk transaksi jual panen ini akan dilakukan oleh si masyarakat jika dia ingin ada transaksi jual panen yang dilakukan. Misalkan telah dibuat data panen untuk si misalkan dia cendana.
misalnya kita buat di mahoni ada panennya, kemudian misalkan si masyarakat itu menjualnya kepada supplier dengan uang, maksudnya supplier itu membayarnya kepada si masyarakat dengan uang tunai misalkan 100.000, maka akan otomatis ada kembalinya di sini. Kemudian dengan melakukan penyimpanan, dan ini akan langsung tersimpan ke database, dan di sini akan muncul dua option, yaitu untuk nge-print transaksi penjualan dilakukan oleh si masyarakat tersebut. Kemudian untuk printnya seperti ini, kira-kira yang ini merupakan data yang telah ditambahkan oleh si masyarakat tadi. Kemudian kita kembali ke back. Oke, dilanjutkan oleh teman saya grafik, Victor. Pada fungsi grafik sendiri, ini merupakan fungsi yang kami terapkan, mana untuk mempermudah kepala desa ataupun admin mengetahui grafik penjualan panen per bulan ataupun per tahun, ataupun grafik stok panen. Jadi dari sini admin atau kepala desa dapat mengambil kesimpulan. Untuk aksinya, saya akan memperlihatkan. Kira-kira seperti ini. Dia akan menampilkan datanya per diagram. Berikutnya. Berikutnya, jelaskan teman saya untuk menu laporan. Teman saya Artasya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menu data laporan, yang dimana di sini dapat melakukan fungsi print laporan yang ingin di-print, kemudian dapat melakukan search data laporan yang ingin diketahui. Untuk aksi memprintnya dapat kita lihat sebagai berikut. Baik, dilanjut untuk list keluhan, di mana list keluhan ini merupakan keluhan dari si user yang dikirim kepada si admin. Misalkan di sini memiliki role masyarakat, jadi admin akan, misalkan dia akan membalas keluhannya dari si masyarakat itu, tinggal mengikuti action-nya balas dengan memasukkan emailnya si admin misalkan. Kemudian misalkan responnya itu iya, kemudian dikirim, maka akan ada muncul feedback terkirim. Begitulah untuk list keluarnya. Kita akan masuk ke sistem si masyarakat untuk membuat keluhan. Sebagai contoh, sebelumnya kami belum memperkenalkan untuk fungsi login ini. Di sini kami membuat fungsi login itu di mana terdapat form login yang di mana user itu akan memasukkan email, password, kemudian captcha untuk melakukan login sehingga dapat masuk ke sistem. Kemudian misalnya kita login ke masyarakat@gmail.com 1234 password, kemudian dan untuk captcha ini bisa di refresh juga. (87P). Kemudian dia akan muncul di sini juga sebagai login sebagai masyarakat, seperti yang kami juga jelaskan sebelumnya. Ini yang bersama juga menunya, yang dimana untuk panen, dimana panen ini ditambahkan oleh si masyarakat, untuk jual panen juga begitu juga. Kemudian untuk penduduk ini, sebelumnya tadi pada admin terdapat ada fitur ekspor PDF dan Excel, kemudian ada tambah data penduduk. Sedangkan masyarakat tidak memiliki hak akses akan itu. Sedangkan untuk update pun masyarakat tidak memiliki hak akses. Misalkan dia langsung ada alat warning, mohon maaf, Anda tidak memiliki hak akses. Kemudian untuk si keluhan ini, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk masyarakat buat keluhan dapat melalui menu keluhan yang masukkan email dari si masyarakat. Misalkan menu emailnya itu masyarakat@gmail.com, selamat malam mungkin coba keluhannya. Kemudian kita kirim, maka ini akan muncul alat keluhan terkirim. Kemudian di sini akan muncul feedback dari si admin yang saya bilang sebelumnya, merupakan interi feedback dari admin yang kita buat tadi, yang saya buat tadi itu ya. Kemudian kita lihat lagi untuk si form si admin tadi, apakah masuk tadi keluhannya dari si masyarakat tadi. Kita akan melihat
sebelumnya kan di sini untuk notifikasi ini kan sebelumnya ada jumlahnya 13. Jadi dia misalkan ada tadi di keluarnya dari si masyarakat tambah, maka dia akan menjadi 14. Begitu, seperti ini kira-kira untuk si keluhan pengguna, kita lihat bahwa sukses masuk kepada si admin atau terkirim. Oke, untuk kepala desa juga hampir sama. Fungsinya di mana kepala desa itu memiliki akses tertentu juga sama seperti masyarakat. Kita masukkan seperti lagi, kita login kembali. A6 ZRK. Kemudian untuk si kepala desa itu ada terdapat menu panen penduduk. Untuk mendapatkan penduduk dia dapat, kemudian grafik untuk melihat grafis stok panen yang telah ditambahkan masyarakat. Kemudian ada laporan, kemudian ada keluhan untuk membuat untuk laporan tadi ini, laporan data panen. Kemudian untuk feedback, ini juga hampir sama juga seperti masyarakat, dia akan membuat feedback juga jika ada keluhan. Kemudian untuk kepala desa ini kita akan logout jika sudah selesai menggunakan sistem. Oke, demikian presentasi dari kami, itu presentasi slide dan demo yang kami lakukan pada pengerjaan proyek PSW 2. Saya perwakilan dari kelompok 8, jika ada kata-kata yang kurang pas dalam proses penyampaian presentasi, kami mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.